sosial media manapun saya tidak pernah dikonfirmasi. Saya pun mendapat berita ini dari Pak Dodi dan saya juga konfirmasi juga ke Pak Faisal. Artinya kalau orang yang menganggap saya menjadi kuasa hukumnya Pak Faisal, itu artinya Anda sedang kena prank. Ya, Anda harus tahu, ya, ini saya kasih edukasi bahwa seorang pengacara ketika sudah menangani satu perkara, kasus, ya, itu tidak boleh atau tidak bisa, ya, berbalik atau melawan kliennya sendiri. Itu diatur dalam undang-undang advokat dan kode etik serta juga etika sosial bermasyarakat. Jadi sudah pasti, saya pastikan tidak mungkin, ya, sekalipun Pak Faisal sekeluarga memohon kepada saya untuk saat ini menjadi kuasa hukum daripada beliau, itu sudah dapat saya pastikan saya tolak karena tidak bisa dan tidak boleh, karena itu akan kena sanksi di kode etik advokat. Ya, di sini juga saya melihat bahwa ternyata Indonesia ini begini, ya, terutama media-media sosmednya, ternyata media-media online-nya tanpa mengkonfirmasi kepada saya, tanpa izin dari saya, ngambil foto saya, screenshot dari instastory saya, lalu membuat satu berita. Ya, ini jadi pelajaran betul bahwa tidak semua apa yang kalian lihat di media sosial itu benar. Kalau saya mau katakan itu beritanya hoax, ya, saya tidak pernah menyampaikan klarifikasi atau diwawancara terkait dengan persoalan ini. Ya, maka tadi pagi juga saya klarifikasi sama Pak Dodi, karena saya biar bagaimanapun sudah tidak menjadi kuasa hukum beliau, tapi secara manusiawi, ya, secara agama saya harus menjaga silaturahmi. Jangan sampai Pak Dodi miskomunikasi sama saya. Begitu juga dengan Pak Faisal. Tadi saya langsung komunikasi, saya WhatsApp beliau, Pak, mohon maaf, ini ada berita seperti ini, Pak. Ya, yang membuat berita ini tanpa mengkonfirmasi kepada saya, ya, minta izin kepada saya, menanyakan apa betul apa tidak, langsung naik di media. Ini yang saya takutkan, ya, dan masyarakat mudah sekali kena prank dengan urusan-urusan yang belum tentu benar loh. Ini yang saya sayang. Nah, berarti ini juga sekaligus mengklarifikasi bahwa Pak Haji dan Bu Haji ini bukanlah Haji Faisal, ya? Bukan. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya bilang Pak Haji dan Bu Haji, apa di Indonesia ini cuma Pak Haji Faisal dan Ibu Haji? Istrinya kan enggak, gitu loh. Kebetulan tempat di mana saya kemarin bertemu, ya, bertemu dengan Pak Faisal dan Ibu, itu miliknya Ibu Haji dan Pak Haji, yang dimana saat ini saya dipercaya untuk pegang ratusan hektar tanah milik mereka, gitu, yang sedang bersengketa dengan keluarganya. Makanya tolong dicermati, ya, bahasa saya, ya, saya mendapat kuasa dari Pak Haji dan Bu Haji untuk ngeberesin dengan keluarganya, gitu. Karena ini, ya, memang klien saya saat ini Pak Haji dan Bu Haji sedang berseteru dengan keluarga-keluarganya, tirinya maupun kandungnya, gitu. Nah, itu ceritanya. Tanggapan dari baik Pak Dodi maupun Pak Faisal sendiri nih, karena kan abang sendiri sudah klarifikasi ini sama mereka secara pribadi, ya, gitu. Saya sudah klarifikasi ke mereka. Alhamdulillah juga tanggapan mereka juga, ya, apa ya istilahnya, sempat menanyakan gitu kan, kok ada berita ini. Ya saya bilang, berita yang mana? Kok naik di media tanpa konfirmasi ke saya? Nah, bersama ini maka saya lakukan hak jawab saya, bahwa apa yang diberitakan itu tidak benar, karena itu juga dapat merugikan saya selaku seorang advokat. Ya, tidak boleh habis pegang perkaranya klien Pak Dodi terus langsung jadi pengacaranya Pak Faisal. Kalau ada advokat yang seperti itu, tolong segera laporkan ke kode etik, ke organisasi di mana dia dinaungi, gitu. Jadi nggak boleh, itu sama sekali tidak boleh. Dan seorang seperti saya, ya, tidak mungkinlah melakukan hal-hal yang seperti itu, karena itu akan
berdampak negatif, ya, menjadi percontohan yang negatif, bahkan untuk para advokat dan untuk saya pribadi, saya bisa kena sanksi. Gitu. Nah, boleh dikasih lihat abang chat pribadinya? Boleh. Ya. Sorry. Oke. Nah, pertama saya sudah klarifikasi ke mantan klien saya Pak Dodi, ya, saya sudah sampaikan bahwa apa yang diberitakan ini tidak benar, lebih cenderung kepada kalau sesuatu berita yang tidak benar dan tidak ada dikonfirmasi kepada saya sebagai narasumber orang yang diberitakan, ya artinya kan hoax, ya. Saya sudah konfirmasi dan sudah dijawab sama Pak Dodi. Tidak hanya Pak Dodi, mantan klien saya, tapi saya juga untuk menjaga silaturahmi saya berkomunikasi juga dengan Pak Haji. Nah, ini saya kasih lihat, Pak Haji kok ada berita kayak gini ya, dia bilang. Alhamdulillah beliau sudah sampaikan dan sudah ikut mengklarifikasi juga bahwa ini nggak benar. Jadi apa ya, ini yang saya takutkan ya, segala sesuatu ketika naik di sosial media bisa dengan gampang diviralkan sebelum masuk konfirmasi ya, maaf, sebelum masuk konfirmasi ke media yang resmi, itu diambil dulu tuh sama media yang mohon maaf buat saya tuh nggak jelas ya. Kenapa saya nggak jelas? Sekalipun ini ada salah satu media online mungkin yang punya nama sekalipun, justru kalau saya mau ambil tindakan hukum saya bisa somasi mereka. Kenapa? Saya tidak pernah sebagai narasumber diwawancara, ya, main ambil foto saya, main ambil screenshot instastory saya, itu nggak boleh. Ini negara hukum, ya, bukan negara